Bayangkan Anda lagi beli es kopi di pinggir jalan. Transaksinya kan simpel banget ya. Kasih uang, terus ambil minuman. Iya, bener. Sangat kasual dan kita seringkali nggak benar-benar menatap mata si penjaganya. Nah, itu dia. Coba sesekali perhatikan penjaga outlet itu. Dia berdiri sendirian dari pagi sampai malam, dan di balik senyumnya itu seringkali ada realitas ekonomi yang lumayan bikin shock ya. Betul banget. Makanya hari ini kita bakal deep dive ke sebuah dokumen laporan dari tahun 2026. Laporan soal sektor retail mikro di Bandung ya. Kita mau membedah tuntas tawaran kerja menjaga outlet retail. Kayak yang jaga 12 jam sehari, terus gajinya flat 1,5 juta sebulan. Dan statusnya sebagai lone worker atau pekerja tunggal. Iya, sendirian. Misi kita hari ini buat membantu Anda memahami apakah ini sebuah peluang kerja atau justru jebakan eksploitasi ekstrim yang harus dihindari. Kalau kita mulai dari hitung-hitungan matematikanya ya, angka-angkanya langsung bicara sendiri sih. Oke, let's unpack this. Gajinya 1,5 juta sebulan. Dibandingkan sama UMK Bandung tahun 2026, itu tuh cuma sekitar 31%-nya aja. Dan mereka dituntut kerja 72 sampai 84 jam per minggu loh. Gila kan? Padahal batas absolut hukum kita kan 40 jam. Berarti upah efektifnya sangat mengenaskan ya, cuma sekitar 4.100 sampai 4.800 rupiah per jam. Iya, betul. Nilai segitu bahkan nggak cukup buat nutupin biaya transport dan makan harian Anda. Iya, makan sama ongkos aja sekarang kan bisa 35 sampai 50 ribu sehari. Berarti hitungannya Anda kayak membayar modal untuk pergi bekerja gitu loh. Tapi tunggu dulu, bukankah UMKM secara hukum... Saya tahu arahnya kemana. Pasti mau bahas aturan pengecualian UMKM kan? Nah, iya. Di PP 36 tahun 2021 kan UMKM memang diberi pengecualian untuk menggaji di bawah UMK demi bertahan hidup. Ini miskonsepsi yang paling sering dipakai. Memang ada kelonggaran upah buat UMKM, tapi aturan tersebut sama sekali nggak memberi kekebalan hukum untuk mengeksploitasi batas maksimal jam kerja manusia. Oh, jadi jam kerja 40 jam itu tetap mentok ya? Nggak bisa dilanggar sembarangan? Tentu saja. Kalau lewat dari 40 jam, ya wajib ada kompensasi lembur progresif. Wah, menarik. Tapi defisit finansial ini kan baru lapisan luarnya aja ya. Bahaya sesungguhnya terjadi ketika kelelahan jam kerja ini mulai merusak biologi dan akal sehat Anda. Benar banget. Penjagaan dengan sistem lone worker selama 12 jam itu benar-benar menghancurkan ritme sirkadian tubuh kita. Ritme sirkadian tuh kayak jam biologis gitu kan? Betul sekali. Pekerja sering menahan lapar atau menunda istirahat. Akibatnya, tubuh mengalami trauma lambung dan memicu lonjakan resiko serangan jantung sampai 40% loh. Hah, 40%. Gila sih. Ini ibarat smartphone yang baterainya tinggal 1%, terus dipaksa ngerekam video 4K terus-terusan. Analogi yang pas banget, pasti bakal overheat kan? Nah, pasca 8 jam kerja, itu ada yang namanya degradasi kognitif yang memicu human error. Misalnya salah input kasir gitu. Terus gimana dong rasionalnya Anda dituntut menjadi kasir yang teliti, sekaligus satpam pertahanan di ujung malam saat otak udah kehabisan kalori? Nggak rasional sama sekali, tapi kejamnya, manajemen malah membebankan kerugian dari human error ini dengan memotong langsung dari gaji pokok pekerja loh. Wait, really? Dipotong dari gaji yang cuma 1,5 juta tadi? Iya benar. Ini namanya jebakan paradoks pemerasan ganda. Udah gitu, pekerja juga dihadapkan pada ancaman kriminal jalanan di malam hari tanpa satupun rekan cadangan. Wah, kerusakan fisik dan mental ini sih bukan kebetulan ya. Kayaknya ini emang desain sistematis untuk menahan Anda di dasar piramida ekonomi. Sangat disayangkan, tapi memang polanya terlihat seperti itu. Tapi tunggu, di tawaran kerjanya kan ada embel-embel masa training 5 hari. Masa nggak ada ilmunya sama sekali buat ngebantu mereka? Berdasarkan laporan ini, masa training 5 hari itu sangat dangkal dan cuma ilusi. Sama sekali nggak membekali pekerja menghadapi krisis darurat. Terus rutinitas 12 jam itu kan otomatis ngerampas seluruh waktu emas di kalender pekerja ya? Persis. Ini yang kita sebut poverty trap atau kemiskinan waktu. Menguras habis tenaga yang memastikan Anda nggak punya sisa energi buat upskilling atau kuliah. Atau bahkan sekedar melakukan wawancara kerja di tempat yang lebih manusiawi ya. Bener-bener nggak ada waktu sama sekali. Benar sekali, waktu Anda sudah dihabiskan murni untuk menjaga toko. Berarti ini sama sekali bukan batu loncatan ya.
Ini sih lebih kayak sel isolasi vokasional yang dirancang untuk membekukan mobilitas sosial Anda. Ibarat berlari di treadmill yang bergerak terlalu cepat tanpa garis finish. Analogi yang sangat tepat. Itulah pentingnya deep dive kita hari ini. Nah, makanya pembahasan ini penting banget agar Anda bisa membaca pola jebakan eksploitatif yang sering disamarkan sebagai kesempatan kerja. Atau sering dibungkus dengan alasan fleksibilitas UMKM tadi ya? Betul. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Jika sebuah model bisnis retail hanya mampu bertahan hidup dengan cara memeras jam biologis manusia hingga ke titik nadir, tanpa kompensasi wajar, baik-baik ya. Sampai di sini dulu, deep dive kita hari ini.